Penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Polisi tetapkan sopir dan ajudan istri mantan Kadif Propam Polri sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Serangan udara Israel tewaskan 2 komandan senior kelompok militan Jihad Islam Palestina. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, warga Pariaman, Sumatera Barat menggelar tradisi tabui pada tanggal 1 hingga 10 Muharram guna memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW. Kericuan ini adalah tradisi tabuik masyarakat Kota Pariaman, Sumatera Barat yang selalu digelar setiap tahun untuk memperingati wafatnya Husain bin Abi Thalib, cucu dari Nabi Muhammad SAW yang dibunuh oleh tentara Yazid. Selisih antar dua kelompok pemuda ini sebagai salah satu prosesi dalam tradisi yang disebut Basalisi atau pertemuan antar dua kelompok Tabuik Pasa dengan Tabuik Subarang. Ketua Tabuik Pasa Indrajaya mengatakan dalam prosesi Tabuik tahun ini beberapa orang sempat terbawa emosi saat prosesi Basalisi namun berhasil dilerai. Ini rutin dari posisi Mara Jari-Jari. Nah, jadi besok ada satu posisi lagi, yaitu Mara Serpan. Nah, mungkin juga akan berselisih seperti ini. Nah, cuman hari ini jadi bahan evaluasi kita ya, kenapa ini sampai terjadi. Cuman tadi kita sudah berusaha minimalisir kejadian, tapi ya mau dikatakan lagi. Saya pikir ada efek dari sebelumnya. Tradisi Hoyak Tabuik Pariaman tahun ini dimulai dari tanggal 30 Juli bertepatan 1 Muharram 1444 Hijriah hingga puncaknya 14 Agustus nanti. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk menolak ditertibkan. Penertiban pedagang di kawasan wisata Pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Petugas gabungan Satpol PP dan polisi menertibkan dan menyita barang dagangan di kawasan tersebut. Tidak terima kursi miliknya disita petugas, sejumlah pedagang mengamuk dan memaksa petugas untuk mengembalikan barang yang disita. Suasana pun semakin memanas saat salah satu pedagang berusaha menghentikan mobil Dalmas Satpol PP yang hendak mengangkut barang dagangannya. Meski aparat telah memberikan peringatan dan surat pemberitahuan, namun para pedagang tetap menolak untuk ditertibkan. Peringatan sudah diberikan kepada yang bersangkutan, tapi tidak juga mengindahkan. Makanya malam hari ini kita eksekusi semuanya lagi. Itu tadi Pak di Cimpago tadi sempat dicuri, itu bagaimana Pak? Sebetulnya orang tua aja yang bikin masalah sama pemerintah. Penertiban ini dilakukan pemerintah Kota Padang dalam rangka persiapan sebagai tuan rumah Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia yang digelar bulan Agustus ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, rumah semi permanen di kawasan padat penduduk daerah Sawahan, Padang ludes terbakar. Kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dua rumah semi permanen di daerah Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Kebakaran sempat membuat panik sejumlah warga sekitar dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka.
Ini sepertinya terbakar adalah rumah semi permanen ya, dan itu ada 2 rumah yang terbakar, dan untuk data sementara itu penghuninya ada 7 kakak. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api dan 40 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah sepeda motor hangus terbakar di Underpass Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta. Sementara itu, kebakaran juga menimpa kantor pusat pegadaian di kawasan Senen, Jakarta. Satu unit sepeda motor terbakar di Underpass Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu siang. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian motor. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut saksi mata, motor yang dikendarai seorang pria ini melaju dari arah Permata Hijau menuju Pondok Indah dan tiba-tiba terbakar di saat jalanan sedang macet. Pengendara motor selamat, sementara bangkai motor dievakuasi ke kantor Polsek Kebayoran Lama. Akibat kebakaran, lalu lintas di lokasi sempat tersendat. Sementara itu, di Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat, kebakaran melanda gedung pusat pegadaian Minggu siang. Titik api diduga berasal dari dalam ruang pantry di lantai 3 gedung pegadaian ini. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pekatnya asap yang memenuhi hampir seluruh ruangan menyulitkan proses pemadaman. Menggunakan mesin blower untuk menyedot kepulan asap, petugas berhasil mencapai titik api dan menjinakkan si jago merah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik mesin pendingin ruangan, 4 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Medan ludes terbakar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran membludaknya warga di lokasi kebakaran. Kebakaran 4 unit rumah semi permanen terjadi di kawasan padat penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar dengan cepat menyambar bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari salah satu rumah semi permanen dan kemudian menyambar dan meludeskan seluruh isi rumah. Warga yang berada di sekitar lokasi bahu-membahu mengevakuasi barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Munculnya api diduga berasal dari salah satu mesin pendingin ruangan yang awalnya mengeluarkan kepulan asap hitam, kemudian meledak dan api menyambar bangunan. Petugas mengalami kesulitan dikarenakan sempitnya lokasi dan ramainya warga yang melihat peristiwa kebakaran tersebut. Ini empat laka, 4 keluarga. Kalau api dari harus pendek, karena belum ada apa-apa ini, dari harus pendek aja, biasa harus pendek. Warga dihimbau lebih waspada dan memperbaharui instalasi listrik yang rentan mengalami arus pendek. Dari Medan, Sumatera Utara, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang bocah 4 tahun hanyut saat mandi di sungai di Simalungun, Sumatera Utara. Korban ditemukan oleh Basarnas Danau Toba setelah 2 hari pencarian. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun hanyut saat bersama temannya sedang mandi di Sungai Manahul, Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis lalu. Ia luput dari pantauan temannya sehingga hanyut dan terbawa arus sungai. Warga bersama personel kepolisian dan TNI turut melakukan pencarian sebelum kedatangan personil dari Basarnas dari Pos Danau Toba. Kondisi sungai yang sempit dan banyak bebatuan serta ranting-ranting pohon membuat proses pencarian mengalami kendala. Setelah pencarian selama 2 hari, korban ditemukan di pinggiran sungai pada Sabtu sore. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, lokasi tidak jauh dari LKP sejauh 1,8 km. Korban dievakuasi dari sungai menggunakan kantong jenazah. Jasad bocah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Terpeleset saat bermain air, seorang remaja putri tenggelam di sungai di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Setelah 3 jam pencarian, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Seorang remaja putri berusia 13 tahun tenggelam di Sungai Pulai, Kampung Sumberjo, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim gabungan dibantu warga melakukan upaya pencarian. Setelah 3 jam, korban ditemukan sudah tak bernyawa tak jauh dari lokasi korban terjatuh. Korban datang ke lokasi bersama 4 temannya. Saat bermain air, korban terpeleset dan tercebur ke dalam sungai. Beberapa temannya berusaha menolong namun tidak berhasil, korban hilang dan tenggelam. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban tersangkut kayu di dasar danau kurang lebih 3 meter dari lokasi kejadian korban berenang. Untuk titik penemuannya apa? Untuk titik penemuannya tidak jauh dari pos korban jatuh. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalana Sution, iNews melaporkan. Diduga alami gangguan kejiwaan sejak lama, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas mengenaskan di sebuah rumah yang nyaris ambruk di kawasan Johar Baru, Jakarta. Saat ditemukan, tubuh korban sudah dalam kondisi membusuk, tergeletak di lantai rumah. Warga Kampung Rawa Tengah, Johar Baru, Jakarta Pusat digegerkan oleh tewasnya seorang wanita Parubaya. Pasalnya korban yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sejak lama itu ditemukan tewas dalam kondisi tubuh membusuk. Ironisnya lagi, jasad korban didapati tergeletak di lantai yang berdebu dan penuh sampah di dalam rumah tua yang nyaris ambruk. Korban diketahui bernama Devi, wanita Parubaya berusia 50 tahun yang tinggal sebatang kara di rumah tua tersebut. Korban baru diketahui telah meregang nyawa setelah warga sekitar mencium aroma menyengat. Warga pun tak menyangka jika korban tewas secara misterius, karena diketahui korban tak mengalami sakit apapun dan terlihat terakhir kalinya pada 3 hari lalu. Korban yang bersangkutan memang menyendiri, jadi memang ada gejala gangguan kejiwaan lah. Itu informasi yang memang dari beberapa tahun lalu saya juga mengetahui, jadi yang bersangkutan itu memang agak sedikit ada ODGJ lah kira-kira gitu. Tapi dia tidak menampakkan dirinya ODGJ, sekilas seperti warga normal biasa. Makanya kalau usai diidentifikasi, jasad korban selanjutnya langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab tewasnya korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tembok setinggi 5 meter roboh menimpa 2 rumah warga di Pasar Rebo, Jakarta. Akibatnya bagian belakang rumah warga jebol. Tembok setinggi 5 meter dengan panjang 20 meter yang roboh ini merupakan pembatas antar rumah warga yang berada di dataran tinggi dan dataran rendah di Jalan Swadaya Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta. Secara tiba-tiba tembok roboh saat penghuni rumah sedang beristirahat. Salah satu penghuni lebih memilih untuk mengungsi, namun satu keluarga lainnya bertahan lantaran ada ruangan yang masih bisa ditempati. Kini puing-puing secara bertahap telah dievakuasi oleh anggota PPSU setempat. Penghuni rumah juga menyebut bahwa pemilik tembok akan bertanggung jawab. Diketahui tembok ini sudah berusia puluhan tahun. Hujan deras, no. Kejadian tuh hari Jumat jam 8 pagi. untungnya nggak ada korban. Kalau untuk korban nggak ada. Prediksi soalnya ya. Pemirsa, polisi menetapkan sopir dan ajudan istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Informasinya usai azan subuh berkumandang untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.